Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini hari Senin di penghujung di bulan Mei ya Bapak Ibu ya, tanggal 29 Mei 2023. Emiten yang bisa kita lihat yaitu ada UNVR seperti tayangan kita, ada SMGR, ada INTP, ada TBIG, Tower, BRIS, JPFA, dan CEPIN ya Bapak Ibu. Oke, seperti biasa informasi ini berasal dari Telegram milik Pintrako Sekuritas Official. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung atau ingin membuat akun LDN bisa melalui jasa perantara kami yaitu di Pintrako dengan aplikasi bernama Profit Anywhere ya Bapak Ibu ya. Jadi Profit Anywhere. Jadi bisa Bapak Ibu unduh di Play Store. Untuk lebih jelasnya bisa melihat di kolom deskripsi bagian bawah ya Bapak Ibu. Oke, kita akan langsung melihat UNVR. Jadi fasilitas yang Bapak Ibu bisa dapatkan apabila menjadi nasabah, ada tradingnya ya, ada trading bareng di klinik setiap jam bursa 2 sesi, kemudian ada juga supportnya ya, support sistemnya. Bapak Ibu akan diberikan informasi apabila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau hal-hal yang perlu apa istilahnya penguatan lebih lanjut ya, karena program terbaru program yang bagus untuk peningkatan porto kita ya bagi Bapak Ibu. Oke, untuk UNVR. Nah, UNVR ini kita lihat secara stokastik RSI mengarah ke bawah ya Bapak Ibu ya. Ini mengarah ke bawah. Kita bisa melihat sebentar, kebetulan memang sudah melewati ini sudah ada zigzagnya. Untuk zigzag sudah ada pelang warna hijau, biasanya ini adalah harga terendah ya. Namun di sini kita memberikan saya pribadi ya, ini saya punya pribadi. Ini di sini adalah titik supportnya Bapak Ibu ya, titik support. Kita ambil titik support di sini saja ya, di Bollinger Band atas bawah. Atau bisa di sini. Ini ya, yang supportnya bisa di. Jadi kita terserah ya Bapak Ibu, yang penting candle hijau, baik di bawah, di tengah ataupun di atasnya. Jadi kadang kena atasnya, kadang kena bawahnya. Ini pas zigzagnya di sini ya, pas di Bollinger Band bagian bawah. Nah, ini adalah penanda support. Apabila dia menembus sebentar, bisa jadi akan ke bawah dulu ya Bapak Ibu ya. Ini bisa jadi support berikutnya di harga ini 4250 apabila dia ke bawah. Nah, untuk yang mau menabung ini adalah waktu untuk membeli ya. Namun kita bisa lihat untuk UNVR biasanya bukan biasanya ya, dia pernah mencapai harga 3 ribuan ya kalau tidak salah ya Bapak Ibu ya, di tahun berapa kemarin itu. Untuk UNVR ini sempat ya di 3 ribuan Bapak Ibu, di 3.280, namun sempat juga sampai di 11.000. Jadi apabila kita ingin nabung, mungkin menunggu dulu apakah dia akan menyentuh titik support. Apabila menyentuh, bisa kita menunggu di bawahnya. Apabila dia melewati ini, kita bisa menunggu di area sini. Namun biasanya kalau sudah zigzag seperti ini, dia sudah merupakan harga paling rendah ya. Ini diskon ya Bapak Ibu ya, ini diskon, ini murni dari saya pribadi ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa saja keliru karena semua pergerakan yang terjadi itu adalah pergerakan sama adalah murni dari pergerakan pasar modal, pergerakan transaksi yang ada. Jadi ini hanya berdasarkan analisa dari data yang sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Oke, ini di 3 tahun terakhir UNVR ini harganya di 3.280 ya, 3 tahun terakhir. 1 tahun terakhir di harga 3.890. Jadi bisa mengulang kembali ya Bapak Ibu. Untuk itu kita perlu ada garis support dan garis resisten. Nah, apabila dia tembus di sini, kita bisa menunggu di sini atau di harga ini 4280. Namun kalau tidak nembus, kita bisa membeli harga
atau tetap kita menunggu di harga ini ya, di 4350. 4350 apabila dia tidak nembus. Kita bisa menunggu di sini, antri di sini. Kemudian untuk targetnya bisa di harga ini. Target tidak berubah ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu titik break. Kalau seandainya dia nembus di sini, di harga ini ya, di harga 4390, dia akan ke atas ya Bapak Ibu ya. Ini pertemuan tren lainnya. Oke. Kita juga bisa antri di sini atau di bawah di 4350 ya. Yang ingin menabung, kalau ingin trading sebaiknya menunggu pada saat dia melewati Bollinger Band tengah, yaitu di harga ini. Di harga ini ya, di harga ini kita bisa menunggu di 4450 atau di harga ini ya, di harga 4430. Kalau ingin trading supaya tidak terlalu lama menunggu ya Ibu, kita jadi anunya ini ada Bollinger Band tengah yang jadi patokan. Betul, ini ada tren lain, ini memotong di sini. Kita menunggu di 4430. Oke, untuk INVR kita bisa lihat sebentar apakah melewati garis support atau bisa menembus garis resisten ya. Apabila melewati garis support kemungkinan ke bawah lagi harganya. Namun apabila melewati garis resisten, kita kasih sini saja ya. 4430. Oke, bisa jadi dia akan ke atas ya. Oke. UNVR kita clear. Untuk UNVR, untuk asing membeli itu ada yang asing masih menahan ya sebesar 32,11%. Namun demikian asing juga sudah menjual 31,9%. Jadi selisihnya tidak sampai 1% ya Bapak Ibu bagi asing dan yang sudah menahan, yang masih menahan atau yang sudah menjual. Jadi asing masuk ini 128,9 M ya. Asing membeli 128,9 M. Tapi yang menjual ini juga lumayan. Kita bisa melihat informasi di RTI bisnisnya Bapak Ibu ya. Jadi saya juga melihat RTI bisnis. Oke, untuk NVR kita clear, kita ke SMGR. Kita ke SMGR. SMGR ini kalau dari informasi di RTI bisnis, nah, SMGR untuk hari Senin kalau di harinya ya itu 2 hijau 1 merah. Jadi kemungkinan bisa merah ya, bisa hijau ya hari ini. Kemungkinan ya Bapak Ibu ya. Kemudian sama dengan UNVR, dia untuk yang menahan 12,4%, sementara yang menjual 11,7% ya, kurang lebih hampir 1% saja selisihnya antara yang menahan dengan menjual. Nah, kita lihat kemarin menutup di harga 5.900 yang mendekati garis Bollinger Band tengah. Nah, ini kita lihat secara stokastik RSI dia mengarah ke bawah. Ini bisa saja berubah mengikuti data atau transaksi yang akan terjadi ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk data biasanya terlambat. Kenapa? Karena data itu mencatat transaksi yang sudah terjadi. Jadi yang baru mau terjadi itu hanya sebagai analisa kita. Oke? Jadi ini adalah data-data Bapak Ibu ya. Jadi candle ini merupakan data transaksi membeli dan menjual ya. Menjual itu merah, membeli itu hijau. Kita akan langsung ini ya. Jadi kita kembalikan ke supportnya ini kembali di 5850 support paling yang paling dekat. Kemudian untuk paling jauhnya itu tidak berubah sih sebenarnya ya. Cuma kita sesuaikan dengan ini saja, Bollinger Band paling bawah, yaitu di harga 5725 ya. Nah ini belum siksaknya belum warna hijau ya Bapak Ibu, masih merah. Ini kemungkinan masih bisa ke atas dan kemungkinan masih mencari harga terendah ya. Oke, jadi kita bisa melihat di 5850 untuk menunggu apabila dia ke bawah atau bahkan ke atas untuk uji resist kembali.
Nah, ini bisa targetnya di sini saja ya. Nggak usah sampai di ini. Kalau dia seandainya akan mengarah ke atas. Karena dia 2 hijau, 1 merah ya Bapak Ibu ya. Oke, ini di harga 6125. 6125 ya, ini ada candle. Oke, untuk buy-nya bisa menunggu di 5850. 5850 agak jauh ya dari penutup. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, karena stokastik RSI mengarah ke bawah nih. Oke, ini kalau dilihat, jadi sebaiknya kita menunggu 30 menit pertama. Kalau dia menembus, biasa kemungkinan ke bawah. Namun kalau tidak sampai di sini, dia mengarah ke atas, dia akan ke arah 6025, kemudian ke 6125 ya. Jadi kita bisa lihat kalau ingin membeli barangnya atau emitennya bisa di harga ini 5900, ini 5850 ya. Ini ada 2 fraksi, jadi bisa menunggu di sini juga sih. 2 fraksi di bawah. Oke, tidak berubah untuk SMGR. SMGR ini kita lihat secara case statistiknya, case statistik. Nah, tadi kalau UNVR ya naik ya, IPS-nya naik 2. Nah, ini kalau SMGR sendiri IPS-nya itu turun Bapak Ibu ya. Dari 350 ke triple 3. Jadi turun sekitar 17 rupiah ya. Sementara UNVR tadi dia naik 2 rupiah per lembar ya. Oh, bukan 2 rupiah. Salah ya. 147 dengan 141 berarti 6 rupiah per lembar. Jadi sebelumnya dia 141. Untuk tahun ini dia 147. Oke, SMGR kita clear. Kita melihat di line lagi. INTP. INTP. Oke, INTP. Ini tempe paling cantik. Candlenya paling rapi ya. Oke, tetap kita ke sini. Oh, ini dividennya. Dividennya ini kumdet ex-date-nya 29 Mei ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini ex-date. Kemungkinan kalau ex-date biasa banyak yang menjual ya. Jadi hati-hati untuk masa ex-date. Biasa ex-date banyak menjual, biasa turunnya biasa sahamnya turun. Coba kita belajar dari sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Dan sebelumnya apakah masa ex-date itu turun? Nah, ini dividennya untuk tahun kemarin untuk INTP. INTP ini kumdet tanggal 26 ya, ternyata tanggal 26, exitnya tanggal 29. Kemudian dulu itu di 2022 di bulan 6. Di 2002 bulan 6 ya, kita akan cek. Oh, agak cepat hari ini ya, tahun ini ya berarti di bulan Mei. Oke, kita lihat dulu dividennya untuk INTP. Nah, ini ya. Ini dia ex-date-nya tanggal 7 Juni. Oh, ternyata naik ya Bapak Ibu ya, naik 1 kali. Ini sempat naik. Kemudian turun ya. Nah, ini untuk dividen yield-nya kita lihat 1,59%, agak kecil ya Bapak Ibu ya. Ini kita lihat masa ex-date-nya. Ini harga di sini kita akan lihat paling rendah dia turunnya berapa dari masa ini ya, pembuka 6% ya Bapak Ibu ya. Lumayan lah ya. Nah, ini bisa kita lihat sebentar apabila sebelumnya sempat naik 2 hari kemudian turun ya ke 7%. Nah, ini sebentar bisa jadi stick support, ini kita bisa menunggu di 9950. Apabila dia menyentuh di sini bisa jadi akan ke bawah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini merupakan harga paling tinggi.
Oke, yang ingin dapatkan momen hari ini bisa antri di sini di harga ini. Harga 10.000. Atau pembuka di sini ya bisa naik. Kayak seperti tadi historisnya pembuka di 10.000, di harga penutup 10.050. Kemudian dia sempat naik ya. Dia sini sempat naik di atas. Jadi ini bisa jadi target selanjutnya. Jadi kita bisa mengambil di 10.000 sampai 10.050 harga penutup ya Bapak Ibu ya, harga penutup, kemudian target di 10.200. Kemudian bisa juga di sini. Ya, target paling dekat untuk INTP. Kebetulan stokastik RSI juga mendukung, jadi bisa mengambil di harga penutup atau 2 fraksi di bawah, kemudian target sell-nya langsung di ini. Ya, yang paling dekat di 10.200, yang paling jauh di 10.300, atau di sini juga bisa di 10.175. Oke, untuk INTP hati-hati, dividend trap ya Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu lama, bisa melepas untuk momentum saja. Oke, untuk INTP clear, kita ke TBIG. Kita ke TBIG. Kita ke TBIG. TBIG ini dia ini ya, naik terus volumenya, kemudian tepat di harga ini, di harga 2140 ya, langsung ada ini ya. Jadi bisa jadi dia naik turun dulu, dan ini merupakan harga tertinggi. Nah, kita akan ngambil harga menunggu di sini, ini jadi titik support kembali di harga 2090, kemudian targetnya di sini kembali, atau di sini ya targetnya. Nah, jadi kita bisa entry kembali di 2090. Kemudian untuk supportnya berada di sini. Kalau dia turun sebentar, turun melewati ini bisa jadi kemari ya Bapak Ibu ya. Kemudian mencari harga terendah. Nah, jadi kita bisa lihat sebentar, seperti biasa kalau AVG berada di atas open, berarti dia akan trennya banyak yang membeli ya. Namun kalau AVG-nya berada di bawah dari harga open, kemungkinan banyak yang menjual. Oke, TBIG kita clear, kita ke tower. Kita ke tower. Kita ke tower IDX ya, Sarana Menara Nusa. Nah, ini berada di area Bollinger Band tengah, kemudian tuh stokastik RSI mengarah ke bawah. Kita akan lihat ini penutup dia ke bawah ya. Secara stokastik RSI dia masih berada di ini ya, di garis apa namanya, masih pertemuan antara ini, jadi masih belum arahnya ke bawah atau ke atas, masih sebentar kita lihat ya Bapak ya. Kita lihat dari Heikin SC ini masih hijau ya, hijau. Ini hijau, kemungkinan tuh hijau masih ada. Namun stokastik RSI sudah masuk ke area overbought ya. Kalau ke overbought biasanya akan mengarah ke bawah kalau sudah masuk di area sini. Nah, kita akan lihat dulu kan ini belum sudah melewati ini ya Bapak Ibu ya. Jadi masih ada kemungkinan bisa naik, bisa turun. Nah, ini adalah harga targetnya apabila dia masih sempat untuk naik. Kemudian untuk supportnya kita langsung ini ya, kita ambil di sini saja titik support. Nah, dia kalau menyentuh ini di 1005 kemungkinan bisa ke bawah. Ke bawahnya ini tetap arah di sini. Ya, kita ambil di sini di harga 985. Jadi targetnya paling dekat di 1030 1025. Untuk buy-nya kita bisa menunggu di 1005. Namun kalau tembus Bapak Ibu sebaiknya jangan dulu ya. Dia akan ke bawah dulu untuk mencari harga terendah. Jadi harus muncul ini. Yang dividen ternyata sudah. Untuk tower. Kemudian kita lihat tower dulu, apakah asing juga masuk di tower.
Untuk Sarana Nusa ini masa kumdepnya ternyata sudah kemarin ya 15 Mei. Untuk di payment date di 31 Mei. Harganya Rp18,1 per lembar untuk diberikan ke investor. Kemudian secara analisa tower, oh ini masih banyak ya Bapak Ibu ya tower, kita masih bisa trading. Ini towernya ini 34,96% hold asing. Jadi kita masih bisa dapat cuan di sini mungkin 1-2 hari atau 1 hari, tapi bisa dilihat sebentar ya kalau AVG-nya berada di bawah, kemungkinan banyak yang menjual. Dan ini asing menahan ini masih 34,96%. Mungkin hari ini atau besok pada menjual. Jadi asing masih menahan 34,96% dan menjual 18,66%. Jadi kita bisa antri di sini, kemudian kita bisa menjual di sini paling dekat. Paling dekatnya lagi bisa di sini ya, di 1045. Oke, tower kita clear, kita ke BRIS ya, BRIS, kemudian JPFA dan CPIN. Oke, BRIS. Nah, ini BRIS sudah melewati Bollinger Band ini ya, sudah ada juga kode dividen untuk BRIS. Saya akan coba lihat. Analisa BRIS untuk hari Senin merah, 2 merah dan 1 hijau. Kemudian asing masih menahan sebesar 11,3%. Jadi masih ada asing yang menahan juga 11,3% dan yang menjual 6,3%. Nah, untuk dividen masa kumdetnya tanggal 30 Mei ya, jadi masih bisa menabung, masih bisa membeli hari ini dan besok. Kemudian pembayarannya itu 23 Juni. Ya, 23 Juni. Jadi lebih besar tadi ya. Harganya 18 ini cuma 9,2%, agak turun dari tahun lalu yaitu 18,4%. Lumayan ya, turun 2 kali lipat. Oke, untuk BRIS kita bisa menunggu di sini. Ini sudah tercapai ya resisten kemarin, bisa jadi dia akan ke atas. Kita bisa antri di harga 1715. Kemudian di sini harga, di sini supportnya. Nih, ambil support di sini di harga 1680. Kemudian untuk targetnya bisa di sini ya Bapak Ibu ya. Bisa di harga ini. Kemudian untuk harganya di sini untuk paling tinggi 1820 atau 1825. 1825 ya, jadi bisa antri di sini. Nanti di 1715 atau di sini juga bisa ya di 1725. Jadi 1735, 1715 sampai 1725 ya untuk BRIS. Kemudian targetnya bisa di sini, bisa di harga 1765 atau di 1800 atau 1820 untuk BRIS. Kemudian untuk selanjutnya terakhir kita ke JPFA. Dua terakhir ya JPFA. Kalau JPFA sendiri, ini lumayan ya kumdetnya, price-nya Rp50 per lembar. Cuma sudah lewat ya Bapak Ibu ya. Ternyata JPFA ini lumayan bagus pembagiannya. Rp50, Rp60 JPFA. Untuk ini paling tinggi dia Rp60. Oh, JPFA ini mengalami kerugian ya, IPS-nya negatif. Hati-hati untuk JPFA dia negatif. Tapi dia masih bagi dividen ya ternyata. Luar biasa.
masih rugi tapi masih mau memberikan hak investor. Oke, JPFA. Kita lihat secara analisa, apakah masih disimpan asing? Masih disimpan asing ya Bapak Ibu, 3,9%. Asing masih menghold 3,9% dan menjual 1,4. Jadi masih banyak yang menahan. Oke, ini bisa target di sini. Kita bisa menunggu di sini atau menunggu di sini di harga 1255, kemudian jualnya kembali di harga ini ya, di harga ini atau di harga ini 1285. Ini adalah titik support ini ya. Oke, jadi supportnya kalau dia nembus di harga 1235, kemungkinan dia akan ke bawah. Oke, kita bisa menunggu di sini atau kita bisa antri di sini 1265 ya, target di 1285. Oke, JPFA kita clear, kita ke Cepin terakhir. Cepin. Oke, Cepin. Untuk Cepin analisa hari ini 2 hijau 1 merah. Jadi kemungkinan untuk banyak yang transaksi hijau hari ini bisa ya, karena 2 hari hijau 1 merah. Kemudian asing menahan masih 5,2%, namun yang menjual sudah lebih banyak ya, 9%. Oke, Cepin. Oh, ini Cepin sudah ada ini ya, tapi masih terus ke atas. Ini bisa kemungkinan paling tinggi di sini Bapak Ibu ya, di harga ini harga 5225. Jadi kalau ingin ke Cepin sebaiknya harganya paling tinggi nih ya, karena sudah ada harga terendah. Harga paling tinggi. Ini bisa jadi bisa jadi support. Kalau tembus bisa ke bawah ya Bapak Ibu ya. Kalau ingin membeli dan trading cepat bisa di 5150. Targetnya di 5225 ya. Jadi bisa membeli di sini. Bisa membeli di sini di 5175. Oh no, 5150. 5150 ya, 5150. Ini di 5150 kan target di 5225. Oke, untuk Cepin. Oke, mungkin cukup sekian Bapak Ibu. Mohon maaf. This on-nya Bapak Ibu ya, this on. Kita belajar sama-sama. Silahkan mencari manfaatnya Bapak Ibu ya. Jadi jangan berpikir kita ikut-ikutan saja. Jadi kita belajar kembali menganalisa walaupun sederhana. Jadi indikator yang kita pakai minimal 3 indikator, maksimal 5 ya. Untuk trading view sendiri yang gratis itu ada 3 indikator yang bisa kita pakai. Selanjutnya kita bisa menggunakan support, resisten, trend line, dan beberapa indikator yang lain ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon dukungannya untuk like dan subscribe. Dan silakan bergabung bersama kami di Pintrako menjadi nasabah Pintrako. Selamat hari awal pekan ya. Selamat di awal pekan di akhir bulan Mei. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu.